menentukan jarak dalam ruang. Nah, pada materi menentukan jarak dalam ruang ini di dalamnya terdapat 3 submateri yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah jarak antara titik ke titik, jarak dari titik ke titik. Yang kedua adalah jarak dari titik ke garis. Dan yang ketiga adalah jarak dari titik ke bidang. Nah, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah submaterinya, yaitu kita akan membahas pertama mengenai jarak dari titik ke titik. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dari jarak dari titik ke titik? Yaitu panjang luas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Panjang luas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Misalnya kita memiliki titik A di sini, silang ya, titik A di sini dan titik B di sini. Nah, kita tarik. Nah, ini jadi dari misalnya jarak dari titik A ke titik B, inilah yang dinamakan adalah luas garisnya AB. Seperti itu. Rumus dari jarak dari titik ke titik yaitu mutlak AB sama dengan akar X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat ditambah Z1 min Z2 kuadrat. Ini adalah rumus dari jarak antar titik ke titik. Kenapa ada 3 elemen di sini? Karena jarak dalam ruang itu termasuk pada dimensi 3. Langsung kita masuk ke contoh soal. Tentukan jarak antara kedua titik tersebut. Tentukan jarak antara kedua titik tersebut yang memiliki koordinat koordinatnya, misalnya titik P-nya koordinatnya adalah 0, 1, dan 4. Dan titik Q-nya adalah 3, 5, dan 2. Langsung saja dijawab ya, karena ini adalah jarak antara kedua tersebut, maka kita menggunakan rumus ini. Jadi langsung mutlak PQ. Nah, ini dinamakan X1, ini X2, dan ini Y1, ini Y2, dan ini Z1, ini Z2. Baik, kita masukkan semuanya ke dalam rumus seperti ini. X1-nya adalah 0, akar 0 dikurangi 3, akar 2 ditambah 1 dikurangi 5, akar 2 ditambah 4 dikurangi 2.
3. 1 dikurangi 5 hasilnya adalah negatif 4. Dan yang terakhir 4 dikurangi 2 hasilnya adalah 2. Baik, setelah ini langsung kita kuadratkan. Negatif 3 kuadrat hasilnya adalah positif 9. Negatif 4 kuadrat hasilnya adalah 16. Dan 2 kuadrat. Jadi hasilnya adalah 29. Kenapa kita mentok pada akar 29? Karena akar dari 29 ini adalah hasilnya koma, maka tidak bisa kita lepaskan dari akarnya. Berarti hasil akhir dari nilai kedua titik yang memiliki koordinat P-nya adalah 0, 1, dan 4, dan yang 3, 5, dan 2 adalah akar 29. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu jarak dari titik ke garis. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan jarak dari titik ke garis? Jarak dari titik ke garis yaitu panjang luas garis yang ditarik dari titik tersebut yang tegak lurus terhadap garis itu. Misalnya, ini ada garis G. Di sini ada garis G. Dan di sini ada titik A. Kita tarik garis. Dan di sini kita kasih titik P. Nah, jarak dari titik A ke garis G itu adalah nah, jadi jarak titik A ke garis G itu kan di luar dari titik A, di luar dari titik garis. Nah, jadi jarak titik A ke garis G ini kan titik A di luar dari garis G, maka kita tarik garis ke bawah sehingga menghasilkan luas garis yang tegak lurus. Bisa dikasih nama P, maka luas garisnya adalah AP. Masuk ke contoh soal. Ada jarak dari titik ke garis, misalnya ada sebuah soal. Kubus ABCDE FGH memiliki panjang rusuk 6 cm. Jika titik P terletak pada pertengahan rusuk HG dan Q pada pertengahan PC dan R pada pertengahan EH, maka tentukan jarak titik P ke garis QR. Nah, di sini sudah ada gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Di sini kan tadi titik P-nya terletak pada rusuk HG. Kita tulis di sini titik P. Nah, titik Q-nya pada pertengahan BC. Dan titik R-nya pada pertengahan PH. Nah, kita tarik. Nah, dari sini kita tarik. Ini dikasih nama aku. Jadi, langsung saja kita mencari penyelesaiannya, jawabannya. Nah, kita gambar dari hasil kubus yang tadi. Maka diperoleh
Nah, jadi untuk menentukan dari panjang OP, kita harus menghitung terlebih dahulu panjang dari QR, IP maupun PR. Nah, yang pertama kita menghitung IP. Maka rumusnya adalah jika kita mencari IP, itu kan setengah dari garis BC dan setengah dari garis GH. Maka IP kuadrat sama dengan setengah dikali tadi rusuknya adalah 6. Hasilnya maka panjang dari QP adalah 3/2 cm. Selanjutnya, setelah kita menemukan QP, kita mencari panjang dari QP 3/2. Kita tulis di sini. Panjang dari PR QP. Udah. Nah, setelah kita menemukan hasil dari panjang QP, yaitu adalah 3/2, selanjutnya kita akan mencari panjang dari PR. Kita akan menghitung panjang dari QR. Nah, tadi kan titik Q. Nah, tadi kan titik Q berada pada garis BC dan titik R berada pada garis EH. Rusuknya tadi adalah 6. Berarti kita masukkan di sini 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 6 kuadrat 36 ditambah 6 kuadrat 36. 36 ditambah 36 hasilnya adalah 72. Akar dari 72 adalah 36 dikali 2. Maka hasilnya adalah akar dari 36 6. Akar 2 seri. Nah, panjang QR adalah 6 akar 2. Yang terakhir, karena kita sudah menentukan QP, QR, dan selanjutnya kita akan menentukan garis PR. Baru setelah kita menemukan semua hasilnya, kita akan menghitung dari garis OP. Kita akan menghitung PR. PR kuadrat sama dengan QR kuadrat min QP kuadrat. Nah, karena yang dicari QR kuadrat dikurangi QP kuadrat, tadi di sebelum pembahasan sebelumnya, hasil dari QR kuadrat kan 36 ditambah 36. Jadi bisa kita masukkan 2 dikali 6 dikurangi QP kuadrat, tadi hasilnya adalah 18. Nah, kalau semisal tanpa kuadrat, maka kita masukkan angka yang di sini. Tapi karena ini kuadrat, maka kita masukkan hasil di yang QR kuadrat tadi sebelum mencari hasil akhir QR. 2
kali 6 72 dikurangi 18, maka 54. Nah, akar 54 maka hasil dari panjang PR adalah 3 akar 6 cm. Karena panjang QP sudah ditemukan, panjang QR sudah ditemukan, dan panjang PR sudah ditemukan, selanjutnya kita akan menentukan panjang PO. Untuk mencari panjang OP, kita menggunakan rumus luas segitiga dari PQR. Nah, selanjutnya kita akan mencari panjang OP. Bagaimana sih untuk menentukan hasil dari panjang OP? Yaitu kita menggunakan rumus luas segitiga dari segitiga P, I, dan R. Kita akan mencari panjang OP. Namun untuk menentukan panjang OP, kita menggunakan rumus luas segitiga dari segitiga P dan R. Jadi rumusnya adalah setengah QR dikali panjang OP. Kita masukkan semuanya satu persatu. Setengah QR tadi hasilnya adalah 6 akar 2. Setengah QP hasilnya adalah 3 akar 2. Dan PR 3 akar 6. Karena kita di sini mencari OP, maka OP sama dengan 3 akar 2. Jadi 6 akar 2-nya tidak ada di sini, maka ini kan sama, kita coret. Lalu maka hasilnya adalah 3/2 akar 6. Nah, jadi hasil dari jarak titik P ke garis QR yaitu adalah 3/2 akar 6. Selanjutnya kita akan masuk pada submateri ketiga, yaitu tentang jarak dari titik ke bidang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jarak dari titik ke bidang? Jadi jarak dari titik ke bidang itu merupakan suatu panjang ruas garis yang ditarik dari titik tersebut yang tegak lurus ke. Nah, misalkan di sini bidang ada bidang alfa. Jadi titik A, jarak antara titik A ke bidang alfa. Nah, jadi titik A di sini berada di luar bidang alfa, Nah, karena tadi pengertian dari jarak titik ke bidang itu merupakan panjang suatu garis yang ditarik dari titik tersebut tegak lurus dengan bidang tersebut, maka ruas garisnya di sini adalah AC. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Nah, yang selanjutnya yaitu soal pada materi jarak dari titik ke bidang, yakni soalnya berikut. Pada kubus ABCD, EFGH, panjang tusuknya adalah 8 cm. Tentukan jarak titik E ke bidang BDG. Nah, gambarnya pada kubus seperti ini. Jadi yang kita cari adalah titik E pada bidang B, dan D. E pada bidang ke bidang BDG, yaitu kita tambahkan garis-garis tambahan ya seperti ini. Garis E
ke D, maka tarik garis tegak lurus B. Baik, langsung saja pada penyelesaian. BP sama dengan akar QC kuadrat ditambah CD kuadrat. Nah, kita masukkan QC kuadrat adalah 4 akar 2 kuadrat ditambah CD kuadrat 8 4 akar 2 pangkat 2 hasilnya adalah 32 ditambah 8 pangkat 2 hasilnya adalah 64. Jadi 32 ditambah 64 adalah 96. Kita sederhanakan akar 96, maka 96 merupakan perkalian dari 16 dikali 6. Akar dari 16 4 tetap, maka hasilnya adalah 4 akar 6 cm. Selanjutnya mati. Biar dia yang ngambil kamarmu ya. Di sini putih, coba keluar hitam. Karena ada lampu, tertolong oleh lampu. Iya. Tertolong perempuan. Penipuan salah. Bikin orang GR ya. Ya Allah, kemudian ada ya. Please deh, jangan muncul. Kalau di sini Pak Bonnya nggak buru-buru. Nah, baik, selanjutnya kita akan mencari hasil dari segitiga EBQ. Ini kan tadi BQ 4. Selanjutnya kita akan mencari dari segitiga EBQ. 3 E, P, dan Q. Langsung kita masukkan pada rumus PB dari PQ sama dengan EB dikali PQ sama dengan GQ. Nah, di sini kita mencari ER. ER di sini yaitu titik E ke bidang BDG. EG-nya tadi adalah 8 akar 2. PQ-nya adalah 8. GQ-nya adalah 4 akar 6. Ini dicoret, ini, maka hasilnya adalah 8 kali 2 16 akar 3.
Hasil akhirnya adalah 16/3 cm. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya untuk materi menentukan jarak dalam ruang. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan kata ataupun kurang dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.